شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jamaah sekalian, surat Thaha itulah surat yang dibaca tadi oleh Ustadz Nizar. Biasanya kita kalau ingat surat Thaha ingat peristiwa masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar ini. Jamaah sekalian, sepertinya kita bisa mengambil kesimpulan sebab masuk Islamnya Sayyidina Umar ini karena dua hal. Yang pertama ya karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal dakwah itu begitu dahsyat permusuhan, provokasi, bahkan beberapa sahabat ada yang dibunuh, diintimidasi. Sangat dahsyat dakwah pada waktu itu, sangat tidak kondusif memang. Maka saat-saat seperti itu Nabi berdoa. Salah satunya doa yang dibidik oleh Nabi dua preman besar di masa jahiliyah itu. Yang pertama adalah Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal, Fir'aun hadhil ummah. Dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Dua-duanya dikenal keganasannya dan kebenciannya kepada agama ini. Tapi kendati demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, minta kepada Allah, Allah mahdi ihdal umrain, ya Allah berikan petunjuk hidayah di antara atau salah satu dari dua Umar ini, Amr bin Hisham Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Fakhtarallahu al-Faruq, kemudian Allah memilih Al-Faruq Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan di sini ya akhil karim? Kesimpulannya kita ini jangan cepat-cepat putus asa di saat menghadapi tantangan dalam perjuangan ini, dalam kehidupan ini. Hatta yang memusuhi kita orang kafir sekalipun, sepertinya juga perlu kita mengangkat tangan untuk berdoa.
daripada kita mendoakan celaka, hancur, lebih baik kita berdoa mudah-mudahan orang yang memusuhi kita ini mendapatkan hidayah. Kan begitu logikanya. Pernah enggak kita pernah mendoakan jamaah sekalian di saat apalagi kita tahu kondisi kita kondisi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam konteks kita saat ini kita kan merasa Pak ya, ekonomi kita dijajah, dunia pendidikan kita diporak-porandakan sedemikian rupa, dan kita tahu siapa yang bermain ini. Semuanya menjurus, ini hanya kita bicara ras Pak, sensitif ini. Nah, lagi saya paham ini kemudian nanti viral jemaah sekalian. Kita pernah tidak mendoakan Pak orang-orang yang seperti itu, ya Allah beri hidayah Islam ya, sehingga bisa bergabung dengan kita. Kalau sudah masuk Islam saudara kita Pak, kan enak. Anggap sajalah kita bicara sekarang, tidak apa-apa ya saya ceplos-ceplos sedikit, Cina namanya Pak. Ini banyak jemaah di sini ya. Cina, pernah nggak antum, daripada antum ada nggak peluang dakwah untuk kita tawarkan pada mereka? Kita hanya menjelek-jelekkan, kita hanya memprovokasi, memfitnah, menyebarkan, memviralkan yang kadang-kadang belum tentu juga benar apa yang kita viralkan itu. Ini Ramadan ya, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kebijakan-kebijakan yang terjadi pada hukumah kita saat ini. Angkat tangan antum, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kuat betul Pak, ya Allah berikan hidayah kepada mereka semua sehingga bisa menjalankan roda pemerintahan ini sesuai dengan arahanmu ya Allah. Kalau sekiranya tidak bisa, engkau yang lebih paham ya Allah untuk diapakan orang-orang ini. Itu aja Pak. Tidak perlu sampai mendoakan mudah-mudahan hancur saudara kita juga ya. Masuk neraka, ya Allah, daripada masuk neraka yang lebih baik masuk surga ya akhi. Antum menyelamatkan mereka seperti itu. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa Sayyidina Umar ini? Luar biasa, Pak. Permusuhannya luar biasa, dahsyat luar biasa. Kejam lah kalau bahasa kita jemaah sekalian. Tapi begitu Nabi berdoa, Allah memilih di antara dua orang ini. Ini kepada orang kafir. Lalu bagaimana kepada sesama muslim? Halo, ini pada orang kafir Nabi mendoakan Pak, hidayah. Lalu bagaimana kepada orang yang muslim? Termasuk di saat kita didolimi juga Pak oleh saudara kita sesama muslim. Hati-hati loh, ada arahan dari Nabi SAW, dakwatul mazlum mustajab. Doanya orang yang dizalimi itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, antum berarti kalau ada di antara kita dizalimi oleh saudara kita sesama muslim, berdoa Pak, doa yang positif mumpung ijabah. Umpamanya dia ngutang sama kita, terus bahlul-bahlulan tidak mau bayar Pak. Kan banyak yang kayak gitu jamaah sekalian. Ya jangan terlalu tidak perlu dijawab. Artinya ada yang seperti itu jamaah sekalian. Terus bahlul-bahlulan, doakan ya akhi. Daripada antum berdoa hancurkan perusahaannya, hancurkan usahanya, akhirnya tidak bayar juga sama antum, dia juga hancur. Antum doakan di bulan Ramadan, ya Allah buka hatinya, lancarkan usahanya, mudah-mudahan bisa bayar terhadap utang-utangku gitu. Ini pada sesama muslim Pak. Apalagi fitnah-fitnah yang kemudian masuk pada diri kita. Apalagi ustadz Pak ya. Ustadz itu ada yang like, ada yang dislike Pak. Yang dislike Pak langsung turun habis tarawih, tidak mau dengarkan ceramah saya ini. Yang like, yang sambian-sambian seperti ini, saya tidak perlu Pak kemudian dimasukkan dalam hati. Kan kata Nabi, doa seorang muslim pada saudaranya sesama muslim fi dhahril ghaib apa? Mustajab. Doa seorang muslim pada muslim yang lain di saat dia sendirian dan tahu dia difitnah, diprovokasi, dizalimi, diribai, terus kita berdoa dengan doa yang positif di rumah Pak, tanpa ketahuan padahal dia menzalimi kita. Kata Nabi, itu doanya diterima oleh Allah dan malaikat di sampingnya mengatakan amin walaka bimithlihi, engkau juga mendapatkan pahala yang sama pula. Yang repot kalau saya mengatakan hancurkan dia, kata malaikat amin, engkau juga sama hancur gitu.
Kan hebat juga ya. Ayo Pak, jadi kejadian ini ayat luar biasa jemaah sekalian. Pada orang kafir saja Nabi berdoa hidayah, apalagi pada sesama Muslim. Harus kita lebih ikhlas lagi mendoakan di antara kita. Saya faham kita ini manusia Pak ya, pasti ada masalah di antara kita, ada gesekan hati di antara kita. Sudahlah, yang sudah kita ke depan. Lagian ya, kalau antum dendam terus, tidak tenang hidup ini ya. Tidak tenang. Antum masuk ke masjid sama-sama ngaji, lu ikut juga ngaji di sini. Karena sudah dendam, Pak. Tidak tenang, Pak. Orang kalau masih ada hasad, ada kebencian, selamanya nggak akan tenang. Orang seperti itu jamaah sekalian. Lapangkan dada kita. Nabi ini musuh, Pak. Masih didoakan, dimintain apa? Hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya, akhi. Yang kedua, terus jalan mendapatkan hidayahnya itu lewat apa? Lewat saudara perempuannya ya, Fatimah, dengan suaminya Pak yang masuk Islam duluan itu. Radhiyallahu anhuma wa sallallahu ala nabiyina. Pada waktu itu Sayyidina Umar sudah enggak kuat ya, ingin membunuh Muhammad, ingin memenggal Muhammad. Kata orang-orang Quraisy yang lain, ente memenggal Muhammad tuh saudaramu tuh, iparmu sudah masuk Islam juga. Hah? Dengar kisah ini ya, Pak. Ini kisah sudah masyhur ya, kalau antum baca tafsir ini pasti diangkat kisah ini. Tafsir manapun pula diangkat gitu. Umar sudah tergesa-gesa untuk kemudian memenggal ipar dan saudara perempuannya ini jamaah sekalian. Kemudian dibacakanlah ayat ini gitu. Allahu Akbar. Taha. Ini juga indah bacanya ya. Taha, bukan Taha, enggak. Taha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Allahu Akbar. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Ini baca ini saja Pak, ada ketenangan ya. Karena Quran, ma anzalna hadzal Quran 'alaikal Quran litashqa. Tidaklah kami menurunkan kepadamu Al-Quran ini untuk apa? Tashqa Pak, syaqawah, untuk membuat kita ini apa bahasa kita ini Pak? Menderita. Ada membuat kalian sumpah, tidak Pak. Quran ini Pak untuk membuat kita as-sa'adah, ada kebahagiaan. Quran ini ya akhi hidayah. Quran ini ya akhi bayyinah. Quran ini furqan. Quran ini nur. Quran ini rahmah. Quran ini syifa. Quran ini tibyan. Quran ini burhan. Quran ini ruh min indillah. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Masyaallah. Quran ya akhi, Quran. Jadi nanti kekakuan. Jadi kalau antum Sayyidina Umar Pak sudah jelas ya, walaupun sudah berbarengan dengan apa? Dengan doanya Rasulullah ya, tapi mukaddimahnya untuk kemudian hatinya lunak itu lewat apa? Al-Quran. Jadi antum, kita semua termasuk yang berbicara ini, kalau antum sumpek-sumpek jangan baca koran. Tapi tidak ada koran sekarang Pak ya. Jangan buka apa detik.com atau apa ya terserah, antum buka YouTube apa segala macam, semakin sumpah kan tuh. Betul ya akhi, masalah apapun pula ada hidayah. Bahkan apalagi antum baca Quran ini ya akhi ma'at tajwid kayak Ustadz Nizar ini, berbahagialah antum punya abah ini, orang tua punya anak seperti ini. Ya Allah senengnya ya. Saya ketika dengan kayak gini ya Ki, anak saya Pak ya paling hafalannya sejuz 2 juz gitu, dan tidak ada satupun yang kemudian mengikuti irama abinya ini. Ketika saya dulu walaupun dari mulai SD menggiring terus, tapi rupanya yang yahdillahu ma yasha ya,
Dan Allah juga memberikan kaplingan arahan kecenderungan anak-anak itu Allah yang mengapling semua jamaah. Dan saya bukan tipikal orang yang harus memaksakan. Saya kebetulan pemerhati kitab Tarbiyatul Aulad gitu. Aduh. Saya jadi teringat, Pak. Terus gimana kitabnya Abi ini? Abi kan sudah punya santri-santri itu. Bayangkan, Pak. Tapi ya kita tidak boleh putus asa, Pak. Dan antum ketika ada stuck, tak bisa berkomunikasi dengan anak, sebelum antum berkomunikasi dengan anak, antum coba baca Al-Quran. Baca Quran, Pak. Muqaddimai. Ini kan sekarang banyak orang ngeluh anak, Pak ya. Anak yang jarang di rumah, ya, anak yang susah diatur, ya, termasuk juga istri yang kurang taat segala macam. Cara berkomunikasi kadang-kadang kita kurang lancar, Pak. Coba baca Al-Quran ya. Baca Al-Quran. Antum baca Quran. Tawassul pada Allah Subhanahu wa taala. Terserah mau baca surat apa, mau baca Taha juga boleh, surat Taha, mau baca Al-Baqarah juga boleh. Baca apa, baca, niatkan. Itu antum nanti ngomong sama anak, Pak. Anak itu jadi gembira. Tidak litashqa. Tidak membuat dia terasa tertekan, Pak. Oh, diceramai lagi sama Abi ini. Hah? Apa namanya? Dikhutbai lagi. Ayo khutbah Bi, khutbah. Loh, saya merasakan Pak kayak gini, Pak. Sebelum menyalahkan mereka, kita ini kurang, Pak, dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Malam ini kita sudah masuk malam yang ke-belasan ya. 18 atau 19 ya. 19, Masya Allah. Malam-malam nuzulul Quran, ya, turunnya Al-Quran. Dan Ramadan adalah bulan Al-Quran, ya. Dan insya Allah antum nanti ketemu dengan Al-Qadar. Al-Qadar itu juga turunnya Al-Quran. Maka salah satu cara ya sebenarnya ya yang paling instan antum berjumpa dengan Al-Qadar itu ya baca Quran saja, Pak. Baca Quran. Ngantuk antum wudu, Pak. Ya, dibuka masjid ini. Ya, dibuka ya. Ya sudah, nikmati aja. Antum silakan mojok sana, buka Quran. Ngantuk, turun wudu, baca lagi. Karena yang paling instan menenangkan hati dan nikmat nanti, dan antum akan berjumpa dengan Al-Qadar. Inna anzalnahu hunya kemana, Pak? Hunya kemana itu? Pada ayat sebelumnya, surat sebelumnya, Iqra bismi rabbikal ladzi. Makanya setelah ayat Iqra langsung inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hunya itu, Pak, kepada ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Al-Qur'an ya akhi. Insyaallah antum akan tenang hidup antum semua insyaallah. Sebagaimana Sayyidina Umar merasa tenang, dan betul ya akhi, Umar sampai akhir hayatnya itu ya akhi karim, setiap ada masalah dipanggil bitonanya, Iqra alaiyal Qur'an. Sebagaimana Nabi mengatakan kepada para sahabat, Iqra alaiyal Qur'an. Bacakan Quran kepadaku. Adem. Menghadapi tantangan ngurus negara. Kalau antum ngurus syugulan ya, ngurus apa segala macam, baca Quran selesai masalah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.